Lembaga yang seharusnya menjadi pahlawan dalam memberantas judi online malah menjadi pelaku dalam kasus perlindungan situs judi online. Lembaga itu adalah Kominfo, atau sekarang udah ganti nama menjadi Komdigi. Ketua Bidang Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir. Namun pegawai Komdigi hanya memblokir 4.000 situs saja, dan sebanyak 1.000 situs lainnya diduga dibiarkan aktif. Karena adanya hubungan antara pegawai Komdigi dan pengelola judi online, mereka mendapatkan bayaran sekitar 8,5 juta per situs. Jika mereka melindungi 1.000 situs judi online yang dibiarkan aktif, maka pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 8,5 miliar. Wow, angka yang sungguh fantastis. Judi online memiliki daya tarik yang kuat dengan kemudahan akses, berbagai jenis permainan, dan bisa bikin kaya secara cepat. Akan tetapi, itu semua hanyalah teknik marketing dari bandar untuk mencari player. Di balik daya tariknya itu, tersembunyi berbagai bahaya yang dapat berdampak buruk pada kehidupan para pemainnya. Judi online bermula dari perkembangan teknologi internet pada tahun 1990-an. Pada era itu, internet mulai diakses secara luas dan berbagai perusahaan melihat potensi besar untuk mengadaptasi industri hiburan konvensional termasuk perjudian ke dalam format digital. Hal ini menjadi peluang baru untuk membawa aktivitas judi yang biasanya dilakukan di tempat kasino sekarang bisa diakses secara online, memungkinkan orang-orang bermain dan bertaruh tanpa perlu datang ke TKP. Di Indonesia sendiri, perkembangan judi online terjadi dengan cepat. Meskipun aktivitas perjudian ini dilarang oleh pemerintah, faktor utama yang mendorong perkembangannya adalah kemajuan teknologi digital dan meningkatnya akses internet di seluruh wilayah. Dengan internet dan perangkat pintar yang semakin terjangkau, masyarakat di berbagai pelosok Indonesia kini dapat mengakses situs-situs judi online dengan mudah. Hal ini diperparah dengan minimnya kesadaran akan resiko serta daya tarik judi online yang menjanjikan keuntungan cepat. Banyak yang percaya bahwa dengan bermain judi online bisa membuat sukses dan jadi orang kaya. Hal itu dapat dilihat dari orang-orang yang sukses karena bermain judi online. Padahal itu adalah strategi marketing mereka yang merupakan brand ambassador atau orang yang mengiklankan situs tersebut. Bagi mereka yang tengah mengalami tekanan finansial atau mencari pendapatan tambahan, kisah-kisah semacam ini sangat menggoda. Meskipun sebenarnya banyak yang tidak melihat bahwa kasus-kasus kemenangan besar itu adalah bagian dari pemasaran. Namun, keyakinan pada judi online seringkali disertai dengan kesalahan persepsi. Banyak pemain percaya bahwa mereka bisa mengontrol hasil permainan dengan strategi tertentu atau dengan keberuntungan mereka sendiri. Padahal, kebanyakan permainan judi online telah diatur oleh algoritma acak yang dibuat oleh bandarnya, sehingga para bandar bisa mengatur siapa yang akan diberi kemenangan atau kekalahan. Ilusi ini membuat pemain terus mencoba meskipun mengalami kerugian, dengan harapan bahwa suatu saat keberuntungan akan berpihak kepada mereka. Kecanduan menjadi salah satu bahaya terbesar karena dengan kemudahan mengakses judi online, banyak pemain akhirnya terjebak dalam siklus bermain yang sulit dihentikan. Mereka kerap kali terdorong untuk terus bermain dengan harapan untuk menutupi kerugian atau mengejar keuntungan lebih besar, sehingga mereka semakin terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Selain itu, kerugian finansial yang terjadi akibat judi online bisa sangat besar. Dengan sistem pembayaran yang cepat dan seringkali tanpa batas, pemain dapat kehilangan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kerugian ini kerap kali berdampak pada kehidupan sehari-hari pemain, mengganggu stabilitas keuangan, dan bahkan memicu utang yang sulit dilunasi. Judi online juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, dan depresi seringkali dialami oleh mereka yang kecanduan judi online. Perasaan putus asa dan frustasi akibat kerugian finansial atau kegagalan untuk berhenti bermain dapat merubah kesehatan mental seseorang.
Hal ini bahkan bisa berujung pada perilaku berbahaya seperti menyakiti diri sendiri atau mengabaikan kebutuhan hidup lainnya. Bahaya lainnya adalah kerusakan dalam hubungan sosial. Mereka yang kecanduan judi online seringkali mengabaikan keluarga, teman, atau pekerjaan demi memiliki waktu untuk bermain. Konflik dalam hubungan dan kehilangan dukungan sosial dapat semakin memperburuk kondisi mental dan emosional pemain, membuatnya terisolasi dan kesulitan untuk kembali ke kehidupan yang normal. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberantas judi online. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberantas judi online adalah melalui Kementerian Komdigi yang memiliki wewenang untuk memblokir situs atau aplikasi yang menyediakan layanan judi online. Tetapi faktanya, secara berkala, Komdigi dapat memantau situs-situs yang dicurigai menawarkan perjudian dan segera memblokirnya agar tidak bisa diakses di Indonesia. Meskipun situs-situs judi ini kerap kali kembali dengan nama atau alamat baru, pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan dan memperbarui daftar blokir. Bahkan, bisa berkolaborasi dengan penyedia layanan internet atau ISP untuk meminimalkan akses. Pemerintah juga dapat berupaya meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kampanye publik, seminar, dan media sosial. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan lebih banyak orang yang paham akan resiko dan dampak buruk dari judi online. Selain itu, pemerintah juga dapat berupaya memperketat undang-undang yang mengatur tentang judi online. Aturan-aturan ini diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dalam melakukan penindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam aktivitas ini, baik sebagai pelaku maupun operator. Dengan adanya regulasi yang ketat dan sanksi yang jelas, diharapkan ada efek jera bagi individu atau kelompok yang mencoba menjalankan atau mempromosikan judi online. Agar tidak terjebak dalam judi online, diperlukan kesadaran, pengendalian diri, dan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pertama, penting untuk memahami resiko dan dampak negatif dari judi online. Banyak orang terjerat dalam judi online karena tergiur bisa cepat kaya secara instan. Padahal kenyataannya, peluang untuk kalah jauh lebih besar daripada kemenangan. Menyadari bahwa judi online didesain untuk keuntungan platform, bukan pemainnya. Hal itu dapat membantu menahan godaan dan mengurangi minat untuk mencoba. Secara keseluruhan, judi online tidak boleh dianggap remeh. Untuk melindungi diri, penting bagi masyarakat untuk memahami resiko yang ada, menghindari godaan perjudian, dan mencari bantuan jika sudah merasa terjebak dalam kebiasaan tersebut. Kesadaran dan edukasi tentang bahaya judi online dapat mencegah semakin banyak orang yang terdampak oleh aktivitas ini.